Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Roma 6 ayat 4. Yang demikian bunyinya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kami dari Koper 3 Henry Pengharapan mengucapkan Selamat Paskah. Ya, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan mengasihi Yesus. Apa kabarnya? Luar biasa? Suaranya didengar ya? Kasih tangan, lambaian tangan. Oke, ya selamat sore semuanya ibu-ibu. Ya, mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Ya, kita ibadah Paskah. Kita akan memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus pada sore hari ini. Mari kita akan masuk di hadirat Tuhan. Kita akan masuk untuk memulai dengan pujian, Engkau alasanku hidup.
dipimpin oleh Ibu Rita dari GKMI Pengharapan. Saya persilakan. Ibu, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, kami bersama para perempuan di wilayah utara menghadap tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah Paskah Koper sore hari ini. Engkau yang sudah mati, darah-Mu menebus dosa kami. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan anugerah yang terbesar yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Kami saat ini menyerahkan ibadah Paskah Koper sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengendalikan seluruh alat yang kami pergunakan, internet yang kami pergunakan, semuanya di dalam kendali Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, khususnya untuk Guru Injil Dwi Tsunami. Tuhan yang sudah memberkati dari setiap persiapan yang dilakukan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memakai hamba-Mu, Tuhan menjadikan hamba-Mu ini alat bagi setiap kami. Kami boleh diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang memimpin setiap kami yang mendengar. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh mengerti dengan jelas isi firman Tuhan. Dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang sudah menjadi teladan yang terbaik buat kami. Setia dan taat kepada Bapa sampai akhir. Kiranya setiap kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang meneladani Engkau Yesus. Setia dan taat sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah Koper sore hari ini dalam pimpinan kuasa-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Rita. Ya. Saya ingin menyapa ibu-ibu yang ada di rumah. Ya, kita di sini menjadi tuan rumah virtual ya. Meskipun pada sore hari ini kita berjumpa hanya melalui Zoom, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti ibadah. Ya, ibu-ibu yang setia yang selalu mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin berinteraksi dengan ibu-ibu semuanya ya. Sekarang boleh di-unmute dulu. Semuanya di-unmute, boleh. Ya, dibuka dulu. Saya ingin berinteraksi meskipun kita ada di virtual, tapi saya ingin berinteraksi menyapa ibu-ibu semuanya. Ya, saya ingin Tuhan berkati. Yesus bangkit. Ibu-ibu semuanya mengatakan haleluya, puji Tuhan, begitu ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, terima kasih kehadiran dari 4 gereja kita. Ya, dari Cempaka Putih, dari Damai Sejahtera, dan Philadelphia. Selamat bergabung ibu-ibu semuanya. Ya, ini sebagai tuan rumah virtual ya. Mungkin ada delay dengan pembicaraan kita, tapi tetap kita semangat ya. Kita akan mengatakan Yesus bangkit. Nanti ibu-ibu yang di sana ya bisa menyambut dengan kata-kata haleluya, puji Tuhan, gitu ya. Ya saya Yesus bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Ya, belum kedengaran. Yang sini baru yang kedengaran. Ayo diulang lagi. Yesus bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada 100 orang ya, puji Tuhan. Ya, tetap semangat ya. Nah, sekarang saya minta untuk di semua lagi ya.
kita akan menyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan. Bisa bangkit berdiri boleh ya, dari tempat kursinya sambil bertepuk tangan boleh ya. Meskipun di rumah kita terpisah, tapi kita bisa bersemangat. Mari kita nyanyikan Rayakan Yesus Rayakan. Klik. Kalau matiin. Tangannya di atas. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup. Ini karena jalannya Bu ya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Ya, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Koper GKMI Philadelphia. Shalom ibu-ibu terkasih, kami Koper dari GKMI Philadelphia akan memuji Tuhan. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, kita beri tepuk tangan, aplaus ya untuk koper GKMI Philadelphia. Ya, puji Tuhan, kita kasih aplaus ya. Nanti ada performance dari gereja-gereja yang lain juga. Jadi jangan meninggalkan Zoom dulu ya. Juga nanti untuk terakhir ibadah akan diadakan foto bersama. Jadi jangan live dulu ya. Ya, mari ibu-ibu, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Guru Injil Dwi Tsunami, kita akan menaikkan pujian kembali sejauh timur dari barat. Tuhan sudah melupakan dosa-dosa kita, Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita, Tuhan sudah melupakan pelanggaran kita. Mari kita angkat pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
persilakan kepada GI Dwi Tsunami. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ibu-ibu, saya ingin bertanya, sudah berapa kalikah kita merayakan Paskah? Kalau ada ibu-ibu yang dari kecil sudah mengikuti sekolah minggu, mungkin tinggal dihitung berapa kali kita sudah merayakan Paskah. Tentu sangat senang, waktu yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya bagi ketika kita masih anak-anak, waktu itu bisa mencari telur, bisa mencari apapun, dan ketika kita berkumpul bersama di PGMW 1 juga ada sesuatu yang dicari. Kalau nggak salah souvenir atau door prize gitu ya di balik-balik kursi. Nah, walaupun Paskah hari ini kita tidak bisa berjumpa muka dengan muka, tetapi apa yang sedang kita upayakan saat ini biarlah tidak mengurangi sukacita kita semua. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang begitu peduli dengan keselamatan kami. Sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami bersama hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu mengajar kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menerjemahkan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Tema pada sore hari ini adalah kita telah dikubur. Mari kita membaca firman Tuhan yang mendasari tema tersebut dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, di dalam Roma 6, pada ayat 1 sampai 6 akan dibantu dibacakan oleh Ibu Rini. Mari silakan Ibu Rini untuk membantu membaca buat kita semua. Mari ibu-ibu yang kekasih, kita bersama-sama mendengarkan ayat yang kami bacakan dari Roma 6 ayat 1 sampai 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Rini. Saya kembalikan kepada Ibu Dwi. Ya, untuk ayat-ayat selanjutnya nanti dapat ibu-ibu lanjutkan pembacaannya. Ibu-ibu yang kasih Tuhan,
Bagian firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini berbicara tentang hubungan rohani antara orang percaya dengan Kristus. Terutama adalah bagi kita yang telah menerima pembaptisan diri sebagai orang percaya kepada Yesus. Dasar pikiran utama dari bagian ini adalah kesatuan orang percaya dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya serta kehidupannya. Oleh karena itu, jika kita menjadi orang percaya yang sejati, berarti kita telah mati, kita telah dikubur terhadap dosa. Dan itu adalah suatu kenyataan yang seharusnya menjadi bagian dari peringatan Paskah ini. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari bacaan firman tadi. Yang pertama adalah mengenai kesadaran atau sadar. Mungkin bisa dibantu untuk slide-nya. Pada ayat pertama, kedua, dan ketiga yang dibacakan oleh Ibu Rini tadi, saya akan tambahkan dengan pembacaan di ayat 9 karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Pada ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita tentang siapa kita sebelumnya. Kita adalah manusia berdosa. Kondisi manusia berdosa adalah kondisi yang terpisah dari Allah. Memiliki relasi yang tidak rukun dengan Allah. Kondisi yang terpisah dari Allah ini membuat manusia hidup hanya oleh dan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika manusia itu diukur dari ukuran-ukuran Allah, maka tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Keberdosaan telah merusak seluruh kehidupan manusia. Di dalam Roma 3 ayat 10-11 dikatakan, tiada seorang pun yang benar, tiada seorang pun yang berakal budi, tiada seorang pun yang mencari Allah. Sedangkan upah dosa itu sendiri adalah maut, yaitu keterpisahan selama-lamanya dengan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kebutuhan kita sebagai manusia yang berdosa hanya satu, yaitu keselamatan. Untuk apa jika kita memiliki segala sesuatu di dunia ini, akan tetapi jiwa kita tidak mengalami keselamatan? Nah, tetapi mampukah manusia itu mencari jalan selamat sendiri? Keselamatan hanya akan terjadi bila sudah ada jalinan yang erat antara manusia dengan Tuhan. Adanya perdamaian dan pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Nah, lalu apa ya mungkin manusia yang penuh dosa itu menjalin perdamaian dengan Allah yang Maha Kudus? Nah, itu sebabnya dalam Alkitab secara konsisten dikatakan bahwa Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Tetapi Allah yang mencari kita, dan itu dilakukannya melalui Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, yang diutusnya untuk menyelamatkan kita. Kristuslah yang datang ke dunia meninggalkan surga, bukan kita yang meninggalkan bumi lalu datang ke surga. Walaupun Kristus tidak berbuat dosa, tetapi ia rela menderita dan dihina oleh kuasa dosa demi kita. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, dia mengalahkan kuasa kematian dan kuasa maut.
Makna dari kematian Kristus adalah penebusan. Kematian Kristus menebus dosa manusia. Firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kematian Kristus adalah korban untuk menebus dosa. Kematian Kristus juga menggantikan hukuman atas manusia yang berdosa. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Rasul Paulus mengaitkan peristiwa penyaliban dan kematian Kristus ini dengan baptisan orang-orang percaya. Bagi Paulus, baptisan orang percaya berarti mati dan bangkit bersama Kristus. Dan peristiwa itu terjadi hanya satu kali saja. Ini menunjukkan bahwa baptisan orang-orang percaya merupakan meterai bagi pengampunan dosa. Tanda dimulainya kehidupan yang baru di dalam Kristus. Melalui baptisan yang kita terima, kita dipersatukan dengan Kristus. Dan jika kita bersatu dengan Kristus, artinya kita pun telah mati bagi dosa bersama dengan Kristus dan telah dibangkitkan dalam kehidupan bersama dengan Dia. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Jadi dalam hal ini kita menyadari bahwa sesungguhnya manusia berdosa tidak memiliki modal apapun dalam hidupnya untuk memperoleh keselamatan. Kita yang tanpa pengharapan, namun kemudian ditolong oleh kasih karunia Allah. Lalu apakah tindakan kita setelah kita menyadari siapa kita? Apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan kita? Dan apa yang telah dilakukan Tuhan untuk kita? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghargai kasih karunia Tuhan itu dengan mengambil keputusan atau komitmen untuk hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Hendaknya kesadaran kita akan siapa diri kita dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita menuntun kita pada penyerahan diri kita kepadanya. Pada ayat yang telah dibaca tadi di ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 8, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Penyerahan diri kepada Tuhan adalah kita rela, kita ikhlas untuk menjadi satu dengan kematiannya, dengan kebangkitannya yang dilambangkan dalam baptisan yang kita terima. Bagi orang percaya, baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan orang percaya bersama Kristus. Namun bukan hanya itu saja. Apabila disertai dengan iman sejati, baptisan adalah unsur penolakan terhadap dosa kita dan komitmen untuk hidup di dalam Kristus. Dibaptis di dalam Kristus berarti menyamakan diri dengan Kristus
dan disatukan dalam dan dengan kematian serta penguburannya, supaya kita juga menjadi satu dengan hidup kebangkitannya. Baptisan juga melambangkan penguburan terhadap kehidupan yang lama. Pandangan yang lama, cara hidup yang lama, dan dosa-dosa yang lama dikuburkan, disingkirkan, dan dijauhkan dari kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ungkapan ini merupakan praktek hidup orang percaya yang telah mengambil keputusan untuk menguburkan manusia lama dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya dibentuk menjadi pribadi yang baru. Penyerahan diri kita kepada Tuhan akan membawa kita menuju langkah pertobatan. Jadi bertobat, meninggalkan manusia lama dan mengambil cara hidup sebagai manusia yang baru. Di ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, maka itu menjadi langkah awal yang mudah untuk kita melakukan suatu pertobatan. Kita datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa yang menyadari keberdosaannya, menyadari bahwa tidak ada usaha manusia yang bisa menghasilkan keselamatan, dan berserah penuh hanya kepada Kristus melalui iman untuk mendapatkan keselamatan. Pertobatan menjadi sesuatu yang penting bagi manusia berdosa, termasuk kita. Nah, pertobatan ini adalah perubahan cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk manusia. Pertobatan orang percaya digambarkan seperti perubahan seekor ulat menjadi kupu-kupu. Kita tahu pasti ya, ulat, ibu-ibu pasti geli dengan ulat. Saya juga bukan hanya geli tetapi takut. Bahkan saya punya teman, seorang laki-laki, sangar gitu ya. Tapi ketika melihat ulat itu bisa keringat dingin keluar. Karena memang ulat itu menggelikan. Nah, kemudian ulat itu berproses, dikubur dalam sebuah kepompong. Dan dalam proses itu dia akan memunculkan sesuatu yang indah, sosok yang indah, yaitu seekor kupu-kupu memulai kehidupan yang baru. Nah, ulat inilah manusia lama kita. Membuat orang mungkin tidak berani mendekati kita. Manusia lama ini menunjuk kepada manusia yang gaya hidup kita belum diperbaharui. Keadaan seseorang yang sebelumnya hidup di dalam dosa. Nah, manusia lama inilah yang perlu kita kuburkan. Tubuh dosa adalah istilah yang menunjuk kepada tubuh manusia yang dikuasai oleh keinginan berdosa. Cara hidup yang lama menguasai hidup dan tubuh kita. Nah, mari kita mencoba merefleksikan diri sejenak. Kira-kira sifat-sifat manusia lama apakah
yang masih ada pada diri kita. Ini saya membuat contoh. Mungkin saya ada di situ juga, bagian dari saya, tapi mungkin juga tidak. Ini kan contoh ya ibu-ibu. Nah, coba nanti setelah selesai ibadah ini kita ambil kertas, kita tulis dalam lembaran gitu ya. Kita daftar manusia-manusia lama kita kira-kira apa. Mungkin kita menulis masih sering ngomel gitu ya. Kalau ngomel kan boleh, karena ngomel itu juga penting untuk memperbaiki seseorang. Tapi kalau sering kan intensitasnya lebih banyak. Lalu masih sering marah gitu ya. Bersungut-sungut. Nah, memanggil dengan nada sol tinggi. Misalnya punya anak namanya Senja atau Sepi gitu ya. Saking emosinya manggilnya Sepi gitu. Nah, Bu Bambang praktek tuh pas. Nah, menyia-nyiakan waktu misalnya dengan ya walaupun tidak ketemu kan gosipnya bisa melalui WA. Lalu kurang bersyukur, egois dan lain-lain. Semua yang kita rasa itu masih ada pada diri kita. Silahkan nanti ditulis. Nah, setelah ditulis, coba nanti dimasukkan di dalam amplop. Amplopnya ditulisi telah dikubur. Nah, jadi begini ya ibu-ibu ya. Sudah ditulis, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya ditulisi telah dikubur. Lalu nanti ditaruh boleh di Alkitab yang biasa kita sehari-hari baca, boleh juga ditaruh di tempat lain yang kita bisa melihatnya. Lalu nanti kita evaluasi. Terserah kita mau evaluasinya boleh sebulan sekali, boleh 2 bulan sekali, tergantung komitmen kita masing-masing. Kalau ada yang sudah sukses boleh dicentrang, kalau belum sukses ya dikubur lagi. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita ini diberi kuasa oleh Tuhan untuk melawan dosa. Mati terhadap dosa setiap hari dengan mematikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh tubuh kita ini. Kita telah mati terhadap dosa ketika kita menyerahkan diri kita untuk menolak dosa dan hidup bagi Kristus. Dengan demikian, kita telah mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, supaya sama seperti Kristus juga telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita juga akan hidup di dalam hidup yang baru. Penebusan Kristus di atas kayu salib akan melahirkan kita menjadi ciptaan baru. Kuasa penebusan Kristus memampukan kita untuk menanggalkan manusia lama dan melakukan pembaharuan hidup sebagai dampak dari pertobatan kita. Jadi yang berikutnya adalah lakukan pembaharuan hidup sebagai dampak dari pertobatan. Di ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Ayat-ayat ini mencatat adanya perubahan atau pembaharuan hidup. Kita yang dahulunya seperti apa, sekarang kita harus menjadi bagaimana. Hidup kita dahulu itu milik siapa? Lalu sekarang kita ini menjadi milik siapa? Seseorang yang telah mati terhadap dosa tentu tidak ingin lagi mengenakan pola hidup orang berdosa. Karena dosa sudah dikalahkan, kita diajar untuk senantiasa menentang usahanya untuk berkuasa kembali
dengan jalan hidup di dalam iman kepada Kristus. Kita dapat melakukan hal ini dengan menyangkal segala keinginan jahat di dalam tubuh kita. Menolak untuk menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa dan mempersembahkan tubuh serta seluruh hidup kita sebagai hamba Allah dan hamba kebenaran. Nah, ibu-ibu anggap saja kita tadi sudah menulis daftar manusia-manusia lama kita. Sifat-sifat kita yang telah dikubur. Maka sekarang yang kita lakukan adalah yang sebaliknya. Misalnya tadi sering marah gitu ya. Jadi kebalikannya apa? Apa Bu? Sabar. Kalau misalnya sering mengeluh gitu, kebalikannya bersyukur. Izinkan Kristus yang menguasai hidup kita untuk melakukan pembaharuan dalam diri kita. Karena Dia telah menangani masalah dosa kita untuk selama-lamanya. Maka sejak kematian Kristus, hidup kita sepenuhnya bagi Allah, yaitu hidup hanya demi keuntungan dan kemuliaan Allah. Hidup sepenuhnya bagi Kristus adalah tujuan dari penebusan Kristus. Kita dapat hidup sepenuhnya bagi Kristus ketika kita sudah ditebus oleh Kristus dan menjadi milik Kristus. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Jika kita menyadari betapa besar kasih pengorbanan Kristus bagi kita, akankah kita kembali kepada kehidupan yang lama? 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya memiliki teladan dari orang terdekat saya yang namanya perubahan hidup. Ketika beliau seperti seekor ulat begitu ya. Saya kalau panggil Papi karena saya sejak kecil tinggal dengan beliau. Papi ini punya usaha transportasi truk. Nah, kita tahu kalau orang bergaul dengan kernet, dengan sopir itu kan bahasanya seperti itu. Dan kebetulan beliau itu fisiknya juga tinggi besar sehingga kalau bicara itu ngomongnya kenceng banget gitu ya. Beliau sudah diinjili oleh hamba Tuhan kami yang di daerah, tetapi beliau itu belum pernah mau menerima. Nah, kalau kita anak-anak sedang ada acara Paskah atau Natal gitu dan kita sering aktif di gereja, kalau ketemu Papi di rumah pasti dibilang seperti ini. Ke gereja terus, kenapa enggak bawa bantal sekalian tidur di gereja begitu ya. Ya karena sangat tidak suka. Pernah suatu ketika saya itu kecelakaan. Ketika saya naik sepeda itu sepeda ontel, di belakang saya itu ada becak yang remnya blong gitu ya. Jadi saya itu dituabrak becak, sepedanya jatuh dan saya masuk ke dalam becak itu. Nah, ketika saya sampai rumah, beliau itu tidak berempati dengan rasa sakit yang saya alami. Malah saya dibilang seperti ini. Ngapain? Sepeda kamu benyok-benyokin kok enggak kepalamu sekalian yang benyok gitu ya. Nah, itu tuh kalau pakai bahasa Jawa, bahasa Timuran itu Jawa Timuran tuh rasanya aduh pedes banget, saya tuh nangis. Ya memang badan saya ngilu karena masuk ke dalam becak dengan terpaksa karena didorong dari belakang. Tetapi lebih nangis lagi karena dikata-katain seperti itu. Nah, ternyata ibu-ibu bagaikan air yang terus-menerus diteteskan pada batu yang keras. Ternyata firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan kami itu mengubah Papi sehingga beliau itu mau menerima Tuhan. Dan perubahan hidupnya sungguh luar biasa. Dari yang seperti ulat gitu ya. Lalu berubah menjadi seperti kupu-kupu yang sedemikian indah. Saya rasa itu penyangkalan diri yang luar biasa. Setiap hari Sabtu ketika kami tidur terlalu malam, beliau mengatakan, ayo cepat tidur, besok ke gereja. Seperti itu. Kalau ada kegiatan apa-apa kami didorong untuk maju. Meskipun beliau berpulang dalam usia yang menurut kami cukup muda, umur 60 tahun, tetapi beliau sudah pulang dengan proses yang luar biasa.
pulang dengan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada awal tadi saya tanyakan, sudah berapa kali kita merayakan Paskah seperti ini? Bu Bambang sudah berapa kali, Bu? Dari remaja ya, Bu? Nah, bukan seberapa sering kita mengikuti dan memperingati acara dan kegiatan Paskah semacam ini, melainkan seberapa besar dan seberapa banyak kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mempengaruhi, mengubah, dan memperbaharui hidup kita. Saya mau minta tolong ditayangkan slide berikutnya. Nah, mungkin ibu-ibu yang di sini bisa bantu saya. Coba lanjut. Nah, uraian firman Tuhan tadi saya ringkaskan dalam satu tulisan yang bertuliskan warna merah. Boleh Bu Bambang baca? Sambel ya. Nah, ini menu yang disukai oleh ibu-ibu tentu yang suka dengan pedas. Sambel, sadar siapa kita ini, apa kebutuhan kita dan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita. Ambil keputusan atau komitmen, kemudian bertobat, lalu lakukanlah perubahan dan pembaharuan di dalam hidup. Biarlah kiranya, dalam tanda kutip sambel ya, menuntun kita untuk sungguh-sungguh menguburkan manusia lama kita. Dosa-dosa yang pada hari-hari yang telah lalu kita lakukan dan mungkin sudah terlanjur melekat menjadi bagian dalam diri kita. Kita dengan ikhlas menguburkannya. Kita yang dulunya ulat mengerikan, yang mungkin bisa membuat orang gatal-gatal, lalu berproses menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik dan menarik. Biarlah dengan seberapa sering dan banyaknya kita merayakan, mengenang kematian dan kebangkitan Tuhan, itu akan menjadi seperti air yang terus-menerus menetes pada batu yang pada akhirnya dapat mengubah bentuk batu itu. Harapan kita bersama adalah agar setelah ini kita dapat mengalami pembaharuan hidup sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, yaitu membawa kemuliaan bagi namanya. Kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah melalui penyaliban, kematian, penguburan, dan kebangkitan-Mu akan membentuk kami menjadi manusia-manusia baru. Roh Kudus, tuntunlah, bantulah kami untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ibu-ibu jangan lupa mengisi PR-nya nanti setelah acara ini. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada Ibu Juli dan tim yang melayani kita sore ini. Terima kasih untuk Guru Injil Dwi Tsunami yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menguatkan kita semuanya, ibu-ibu ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan puisi dari Ibu Hana Tanoto dari GKMI Pengharapan. Untuk direnungkan. Dia disiksa oleh orang yang tak tahu siapa dia. Dia dimahkotai duri oleh orang yang tak dikenalnya. Dia diadili oleh pejabat asing. Dia disalibkan oleh tentara Romawi. Tapi siapakah yang menyeret dia ke sana? Dia dibawa oleh orang yang diberinya makan. Dia
dibawa oleh bangsanya yang telah melihat mujizat-mujizatnya. Dia dibawa oleh mereka yang mengerti Taurat. Salibkan dia, salibkan dia. Diteriakkan oleh mulut-mulut yang sebelumnya meneriakkan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diterimanya semua itu karena kasih-Nya untuk kita, untuk keselamatan kita. Dalam kematiannya, kita ikut dikuburkan. Dosa, sakit, mati, bergelut dalam kubur sunyi. Itulah harga yang harus dibayar oleh penebusku. Dengan darah dan nyawanya, dibayar lunas dosa-dosaku. Tapi maut telah dikalahkannya. Dia hidup, dia bangkit. Jangan cari lagi dia dikubur. Dia tak ada di sana. Dia ada di rumahmu, menyertaimu. Dia adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat, Anak Allah. Selamat Paskah. Tanggapan firman Tuhan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Sunarsi dari GKMI Philadelphia. Saya persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami Komisi Perempuan PGMW 1 Wilayah Utara, kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan, Yesus yang mati dan bangkit dan menyelamatkan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan untuk anggota Koper Pengharapan, GKMI Pengharapan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan menolong mereka supaya makin bijak dalam menghadapi situasi yang ada saat ini, di mana masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1 tahun lebih, dan ini membuat kami Tuhan menghadapi satu masalah yang memang berat, tetapi bersama dengan Tuhan selalu ada kekuatan baru. Engkau berkati untuk ibu-ibu, untuk Komisi Perempuan Pengharapan, GKMI Pengharapan. Biarlah Tuhan mereka tetap semangat untuk menghadapi perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar mereka yang sudah lama tidak hadir dalam persekutuan, Engkau gerakkan hati mereka untuk ikut kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Komisi Perempuan GKMI Damai Sejahtera. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong setiap mereka Tuhan, agar mereka makin dekat dengan Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi selalu ada jalan keluar. Pada saat kami membawa pergumulan itu kepada Tuhan, Tuhan selalu ada di pihak kami. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa, kami rindu Tuhan, supaya Komisi Perempuan Damai Sejahtera ini terus rindu untuk terlibat di dalam pelayanan yang ada. Walaupun kami dibatasi oleh beberapa hal karena masih dalam masa pandemi, tetapi tidak akan mengurangi semangat Komisi Perempuan Damai Sejahtera untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa menyerahkan untuk Komisi Perempuan GKMI Cempaka Putih. Kami rindu Tuhan Kau memberkati mereka semua, agar mereka tetap setia di dalam beribadah walaupun melalui Zoom. Mereka tetap mencari Tuhan,
supaya merasakan satu kedamaian di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Dekat dengan Tuhan dan boleh merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan Komisi Perempuan GKMI Cempaka Putih. Kami juga berdoa Tuhan pada masa-masa sekarang ini Tuhan. Kami rindu Tuhan agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kami jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, boleh kembali beribadah dengan tatap muka. Itu satu kerinduan kami Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita kembali di gereja kami masing-masing Tuhan, untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Apa yang ada dalam diri kami, karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk NTT dan NTB. Engkau tahu Tuhan, beberapa waktu yang lalu bencana terjadi di sana dan begitu banyak korban ya Tuhan. Kami rindu Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk Basarnas, untuk para pemimpin yang ada di sana Tuhan, juga pemerintah pusat, agar supaya Tuhan bencana-bencana yang sudah terjadi ini Tuhan segera dapat teratasi. Untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pengungsian, mereka membutuhkan banyak hal. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati, Kau gerakkan setiap orang yang ada di negeri kami Indonesia ini Tuhan, untuk berbagi dan menolong, peduli kepada orang yang menderita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata di tengah-tengah mereka. Kau berkati ya Tuhan untuk NTB dan NTT. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini kami juga berkesempatan berdoa untuk Komisi Perempuan GKMI Philadelphia. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap Komisi Perempuan GKMI Philadelphia, untuk ibu-ibu dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan berkati. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ekonomi yang sulit, biarlah campur tangan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, Engkau berkati setiap kami semua. Mari Tuhan, GKMI Cempaka Putih, GKMI Damai Sejahtera, GKMI Pengharapan, dan GKMI Philadelphia diberkati Tuhan semuanya. Karena Tuhan yang kami sembah, di dalam Yesus ada Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong, memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Inilah doa kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan dari Komisi Perempuan Wilayah Utara. Biarlah Tuhan mendengar doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Luciana Sunarsi dari GKMI Philadelphia. Dan kalau tadi kita sudah menyaksikan persembahan pujian dari koper GKMI Philadelphia, kita juga akan menyaksikan persembahan pujian dari koper GKMI Cempaka Putih. Betapa Kau mengasihiku.
Putih mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita kasih aplaus buat teman-teman kita yang semangat ya dari Koper GKMI Cempaka Putih. Ya, tetap semangat meskipun pandemi tidak bisa bergereja bersama-sama, tapi puji Tuhan masih punya semangat dalam kita beribadah. Ya, bisa memuji Tuhan, tetap bersemangat ya. Setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Indriati, Ketua Koper GKMI Pengharapan. Saya persilahkan. Salam ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Kami dari Panitia Koper GKMI Pengharapan mengucapkan terima kasih untuk partisipasi ibu-ibu semua dari Philadelphia, dari Damai Sejahtera, Cempaka Putih, terlebih dari Pengharapan. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kita ada persembahan kantong kolekte. Nanti ditampilkan nomor BCA Ibu Muko nomor 5.164.536. Biarlah persembahan nanti kita akan persembahkan untuk bencana alam yang ada di NTT. Seberapapun persembahan ibu-ibu yang berikan, biarlah semuanya itu berguna bagi orang-orang yang menerimanya. Terima kasih kepada yang sudah berniat hatinya untuk memberikan persembahannya. Terima kasih. Selanjutnya pengumuman akan disampaikan juga oleh Ibu Anjeli Adnan, Ketua Koper PGM. Ya, shalom ibu-ibu semua. Terima kasih untuk Komisi Perempuan GKMI Pengharapan yang sudah menjadi koordinator untuk Paskah kita di wilayah utara ini. Saya mengucapkan terima kasih luar biasa. Terima kasih juga untuk Ibu Guru Injil, Ibu Dwi Tsunami yang sudah memberitakan firman Tuhan, di mana kita mengambil keputusan. Mari kita ambil keputusan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dengan rela dan ikhlas, sehingga cara hidup kita yang lama kita tinggalkan dan kita dibentuk menjadi manusia yang baru. Ya, marilah kita melakukan pembaruan hidup sebagai dampak dari pertobatan kita. Dan kita ingat sambal ya, sambal, sadar, ambil keputusan atau komitmen, dan bertobat, lakukan. Ya, itu. Terima kasih juga untuk Koper Damai Sejahtera, Philadelphia, juga dari Cempaka Putih juga cukup banyak yang bisa ikut. Bahkan dari Damai Sejahtera ada di gereja ya Bu ya. Ya, di gereja, jadi cukup banyak yang bisa ikut Paskah ini gitu. Itu saja, terima kasih. Oh ya, persembahan kita kali ini akan kita berikan kepada yang tadi sudah dibilang sama Ibu Indriati, Ketua Koper Pengharapan. Kita akan memberikannya kepada korban di NTT melalui MDS. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat Paskah. Terima kasih Ibu Anjeli Adnan yang sudah menyampaikan pengumumannya. Mari ibu-ibu kita akan menyaksikan lagi persembahan pujian dari Koper GKMI Damai Sejahtera. Mari kita menyaksikan.
Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat GKMI Damai Sejahtera. Luar biasa penampilan ibu-ibu ya, yang tetap semangat. Ya. Sebelum memasukin kuis, saya ingin berinteraksi lagi ya. Boleh di-unmute. Ya, sementara ayo dibuka lagi. Saya ingin menyapa juga Gereja Damai Sejahtera yang beribadah bersama-sama juga ya. Saya kalau bilang Yesus bangkit, jawabannya apa tadi? Haleluya, puji Tuhan. Ya, ayo siap-siap. Ya, unmute dulu. Siap ya. Yesus bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Nah, masih belum kedengaran, masih 50 orang. Yesus bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan. Buat semuanya, ibu-ibu dari Damai Sejahtera, dari Cempaka Putih. Ya, Philadelphia semuanya bergabung bersama-sama. Nah, sekarang di mute lagi ya. Kita akan mengikuti kuis. Ya, ada hadiahnya loh. Nah, nanti minta sama panitia ya. Nah, saya serahkan ke Ibu Lucia Agustina. Silakan Ibu. Halo semuanya. Selamat sore, senang bisa berjumpa bersama-sama walaupun hanya melalui Zoom ini. Sebelum kita mulai kuisnya nggak banyak karena waktu kita juga terbatas dan hadiahnya juga terbatas ya. Karena kalau banyak-banyak panitianya nanti bangkrut. Jadi mungkin jumlah hadiah juga tidak terlalu banyak gitu ya buat kita semua. Tapi ini adalah cara kita untuk bisa bersuka cita bersama-sama. Sebelumnya ada beberapa peraturan kuis, karena jumlah kita cukup banyak dan tidak bisa terlihat satu-satu, maka kalau ada yang ingin menjawab, cepat-cepat sebutkan namanya dan asal gerejanya. Jangan lupa di-unmute dulu ya. Jadi kalau belum di-unmute, sudah teriak duluan, tidak terdengar di sini suaranya, tidak bisa dipanggil. Jadi nanti yang terdengar suaranya yang pertama kali masuk, itu yang akan dipanggil. Dan setelah namanya dipanggil baru menjawab pertanyaan. Dan kalau sudah berhasil menjawab dengan benar, harap tidak menjawab di pertanyaan berikutnya. Jadi ada orang lain yang mendapatkan kesempatan untuk menjawabnya ya. Sudah siap-siap? Siap-siap di-unmute juga ya. Pertanyaan pertama. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, siapakah orang pertama yang bertemu dengan Yesus setelah kebangkitannya? Maria Magdalena. Dari Petra. Maria Magdalena. Wah, belum kedengaran tadi namanya dulu dan asalnya. Siap-siap lagi. 1, 2, 3 sebutkan nama dan asal gereja. Pertanyaannya sama. Yang tadi kali diulang. Ya masih sama. Ini tes dulu. Sekarang tes dulu nih, belum masuk pertanyaan kedua. Soalnya dari tadi langsung jawab aja. Jadi ini tes dulu karena pertanyaannya tadi udah ada yang jawab ya. Coba tes ya. Yang pertama tadi jadinya, coba sebutkan dulu nama sendiri dan asal gerejanya. Jadi Besi GKMI orang yang pertama Maria. bertemu dengan Yesusnya. Ibu Angela Cempaka Putih, Bu, yang jawab. Yang ngomong siapa ya? Saya tahu tadi suaranya Ibu Angel. Ini jadi masih Tadi suara saya. Ini jadi masih Tadi suara saya. ya. Ya, Ya, saya tahu suara Ibu Angel, tapi tadi belum mengikuti aturannya. Jadi harus menyebutkannya begini. Angel, Cempaka Putih.
Nah, itu nanti saya yang akan mendengar suara yang pertama kali masuk, saya akan panggil. Ya, Ibu Angel jawab. Nah, baru dijawab. Udah dapat? Nah, sekarang kan percobaan ya. Sekarang yang betulannya. Jadi jangan lupa untuk di-unmute dulu. Kalau belum di... Oke, pertanyaan kedua. Yesus lahir di Bethlehem dan dibesarkan di kota apa? Ingriyani dari Pengharapan. Bentar, saya tanya ini teknisinya ya. Suara siapa? Kalau salah. Ingriyani dari Pengharapan. Oke, yang pertama terdengar oleh panitia di sini katanya Ingriyani dari Pengharapan. Silahkan jawab. Nazaret. Ya, betul. Makasih untuk jawabannya. Kita udah dapat satu menang ya. Untuk berikutnya jangan dijawab ya. Ini saya nggak kolaborasi loh ya, walaupun itu ibu saya. Oke, pemenang satu udah dapat. Sekarang berikutnya. Ibu Dani nggak boleh jawab ya. Pertanyaannya, pada malam hari saat Yesus disalibkan, seorang kaya yang sudah menjadi murid Yesus datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Siapakah dia? Tobias Damai Sejahtera. Siapa? Ati Bukit Hermon, Bu. Oke, yang lihat wajahnya ini ya. Silakan jawab, Ibu. Namanya Yusuf, Bu. Yusuf siapa? Ruth Tobias Damai Sejahtera. Dari Bukit Hermon, Bu. Iya betul, namanya Yusuf, tapi kota asalnya? Yusuf Arimatea. Oh. Oke. Ya betul, Yusuf dari Arimatea. Ini panitianya yang langsung bersorak. Oke, dari Ibu nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Siap, terima kasih. Sekarang nomor berikutnya. Ya. Udah bersiap semuanya? Yesus disalibkan di Golgota, yang artinya Angeling Maka Putih. Angel di Maka Putih. Angel dari Cemara Putih. Artinya Bukit Tengkorak. Oke, betul. Namanya tempat tengkorak ya. Selamat ya, Bu Angel. Cobaan yang kedua akhirnya mendapatkan hasil. Akhirnya? Oke, pertanyaan berikutnya. Akhirnya berhasil. Pertanyaan berikutnya. Sebelum ayam jantan berkokok, Petrus telah menyangkali Yesus sebanyak berapa kali? Elizabeth. Kamu ketemu Ripka di Maka Putih. Awas. Elizabeth Cemara Putih katanya. Jawabannya 3 kali. Oke, selamat ya untuk Ibu Elizabeth dari Cemara Putih. Yeay, terima kasih. Sama-sama. Ayo coba kamu pertanyaan yang terakhir ya ini ya. Nyanyikan satu lagu yang ada kalimatnya Yesus bangkit. Ruth Pengharapan. Nah ini ada orang yang bingung identitas nih. Ibu Ruth dari Pengharapan. Yesus bangkitlah sudah, haleluya. Oke. Ya kan? Ya
Ya, nyanyinya sekarang yang keras dong supaya kita semua bisa mendengar dan menikmati. Nah, para apa lu siapa tahu? Nggak, kalau ada kata-katanya bisa. Kristus bangkitlah sudah ya tadi. Haleluya. Nggak apa lagu tapi bisa. Kalau ada kata-katanya. Ya nggak apa-apa. Kalau di PPR pakainya Kristus bangkitlah sudah. Tapi ada beberapa yang lain memang bilangnya Yesus bangkitlah sudah. Jadi ya betul. Oke, pertanyaan sudah selesai. Nanti yang sudah menjawab pertanyaan akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Lucy yang dengan semangat juga memimpin kuis pada sore hari ini ya. Ya, ibu-ibu yang sudah menang selamat, tapi yang belum nggak apa-apa, nggak kecil hati ya. Kita kan cuma virtual untuk kebersamaan, setuju ya? Lain kali, siapa tahu tahun depan kita sudah bisa berkumpul bersama-sama. Amin ya, puji Tuhan. Mari kita saksikan persembahan gerak dan lagu dari Koper GKMI Pengharapan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ore, kita beli tepuk tangan juga untuk semangatnya. Ya. Ya. Persembahan performan ini mengakhiri ibadah kita ibu-ibu ya pada sore hari ini. Saya sekali lagi atas nama panitia dan Koper GKMI Pengharapan mengucapkan terima kasih kepada Koper GKMI dari Philadelphia, juga Koper GKMI Damai Sejahtera, juga Koper GKMI Cempaka Putih. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya ya, untuk join bersama virtual pada sore hari ini. Kita punya semangat kebersamaan. Terima kasih untuk join Zoom-nya ya. Terima kasih. Untuk doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Ruth Tobias dari GKMI Damai Sejahtera. Untuk menutup rangkaian ibadah kita satu di dalam doa untuk menutup rangkaian seluruh ibadah Paskah di Koper wilayah utara pada sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang begitu dahsyat
Untuk setiap kami Koper PGMI 1 di wilayah utara, baik GKMI Pengharapan sebagai tuan rumah, GKMI Philadelphia, GKMI Cempaka Putih, bahkan kami GKMI Damai Sejahtera di dalam komisi Koper. Kami bersyukur dipersatukan lewat ibadah, walaupun kami lakukan secara online. Terima kasih Bapak, untuk setiap hamba-hamba yang mengambil bagian dalam pelayanan secara hamba-Mu, Guru Injil, Mbak Dwi Sunawi. Terima kasih urapan Tuhan, berkat Allah tercurah, boleh menjadi seluruh berkat bagi kami semua. Seluruh kami Komisi Koper di wilayah utara terus dijaga, dilindungi Tuhan, diberkati, dimampukan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih. Apa yang boleh kami lakukan pada sore hari ini Tuhan, biar menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kami saksikan, apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah yang boleh kami lakukan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan, bahkan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya kami akan menutup ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah berkat Allah, kasih Tuhan tercurah bagi kami semua. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih karunia daripada Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita seluruh Koper di PGMI 1 wilayah utara. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita tutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan berfoto bersama, jangan live dulu ya Ibu-ibu ya. Kita tunggu host ya yang akan ambil foto bersama ya. Tunggu ya. Kalau bisa videonya bisa semua ditampilkan ya, supaya kelihatan wajah-wajah cantiknya ya. Oke ya, siap-siap ya, senyumnya yang termanis. Ayo smile. 3, 2, 1. Jangan bergerak. Udah, lanjut. Ayo. Siap-siap ya, siap semua nih di layar. Pokoknya tampil senyum dulu deh, ya. Oke, sebentar. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Ya, satu kali lagi. Mungkin layarnya beda-beda ya, mungkin ada yang double. Oke. 1, 2, smile, cheese. Yeay. Oke. Hore, tepuk tangan semuanya. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Guys, kita ini tuh mau main handphone. Salam semuanya. Lalu kita nih. Selamat sore Bu Adel.
Tuh ada Yaya tuh. Halo Bu Yaya. Halo. Halo, selamat Pasca. Pasca. Halo, yang sini mau jadi Mbak Ati menjadi pemenang, Mbak Ati. Selamat Kalau Pasca ada yang masih mau ngobrol dengan tetangganya ya. Mbak Upi. Ya. Bu Yeti. Geser-geser biar bisa Waktunya lihat. semuanya, Mohon pamit ibu-ibu, ya, Bapak-Ibu. sehat. Selamat Pasca, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ati dari Bukit Hermon yang sudah bisa hadir. Tamu kita. Mewakili. Senang bisa kumpul semua. Ibu-ibu damai sejahtera, selamat Pasca semuanya. Selamat Pasca semuanya. Tuhan berkati. Selamat Pasca, Tuhan berkati. Selamat Pasca, Tuhan berkati. Ketemu ya. Ketemu Hana, musiknya bagus Bu Hana. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kangen bisa pengen ketemu lagi. Damai sejahtera keren. Iya, kumpul Bisa semua sama-sama. Ya, keren. Ya, selamat Pasca semua. Tuhan Yesus berkati. Halo Bu Ya, Anton, selamat apa Pasca. kabar? Bu Anton. Bu Anton, selamat Pasca. Masih di mute Bu Anton. Ya, dibuka Bu Anton, Ben. Ora ketemu Ben dengar suarane. Bu Teddy, selamat Pasca. Ya. Bu Anton buka dulu Bu Anton. Ketemu ya. Nah, itu Bu Anton. Sudah. Digeser Ben ketemu. Itu Ibu Rumah Pea. Pasca ya. Senang lihat ibu-ibu semua. Iya. Izin ya, Lev. Ini pelayan-pelayan ibadahnya pada foto ya. Ya, terima kasih. Multimedia. Ayo, tim Youth Media. nih, ikut bantu kita dalam tim multimedianya. Terima kasih. Ya. Siapa itu Bu Muko? Cucunya Bu Muko ya? Mbak Dwi mana Mbak Dwi? Halo. Maaf Yaya ya. Mbak Dwi. Yaya, thank you. Bu Oh Liana iya, ya. sama-sama. Ayo, thank you. Yaya nanti sudah dibantu. Nah, ini grupnya kita semuanya ini. Grup pelayan multimedia. Bagus. Hebat. Yang belakang nggak kelihatan, yang depan ada mudun. Kemarin biar. Iya caranya ini loh, yang di depan nih nggak kelihatan yang belakang. Terima kasih tim multimedia. Terima kasih semuanya. Tuh. Cantik-cantik nih tim multimedia. Salam dari Bapak Gembala juga hadir di sini. Nah, jongkok itu yang depan. Kalau di depan jongkok, yang belakang kelihatan. Yang belakang nggak kelihatan. Tangannya, Vi. Sip. Sampai ketemu. Selamat Pasca semuanya. Tuhan memberkati. Ya, pamit ya. Pamit. Tuhan berkati. Ya, terima kasih, Ciro. Terima kasih semuanya. Ya.